Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Frederick Dandel, yang kedua Drianto Dalekes, dan yang ketiga adalah Gisela Lumintang. Kami akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah prolegomena lanjutan, yaitu dalam pokok bahasan tentang teologi proper. Beberapa buku referensi yang kami pergunakan diantaranya adalah Teologi Proper yang ditulis oleh John Situmorang, kemudian Teologi Sistematika yang ditulis oleh Henry C. Thiessen, dan yang ketiga adalah Doktrin Kristen, Perspektif Pentakosta yang ditulis oleh Franz L. Arrington. Di samping ada juga referensi-referensi lain tentunya yang kami peroleh baik dari diktat mata kuliah, demikian juga dalam referensi-referensi yang ada di internet. Ya. Baik, tentang teologi proper, ya, pertama sekali kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan teologi proper itu sendiri. Ya. Teologi proper adalah studi tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Studi tentang Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 2 memetakan teologi proper ini dalam 5 subpokok bahasan, yaitu yang pertama tentang Allah ada, dan yang kedua sifat-sifat Allah, yang ketiga nama-nama Allah, yang keempat atribut-atribut Allah, dan yang kelima adalah Allah Tritunggal. Baik, dalam subpokok bahasan yang pertama tentang Allah ada, ya, menjadi suatu pertanyaan umum dalam dunia ini dipertanyakan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tentang apakah Allah itu benar-benar ada. Ya. Raja Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur 14 ayat 1 bahwa hanya orang bodoh yang berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Ya. Artinya bahwa Allah itu benar-benar ada. Namun kita tidak bisa memungkiri suatu kenyataan bahwa ada suatu golongan yang menyangkal tentang keberadaan Allah. Ya. Golongan ini kita sebut dengan sebagai golongan ateis. Ya. Dan ateis ini terbagi atas dua, yaitu ateis teoritis. Yang pertama ateis teoritis dan yang kedua ateis praktis. Ateis teoritis ini menyangkal keberadaan Allah dengan menggunakan argumentasi rasional. Berarti mereka ini adalah golongan para cendekiawan, para cerdik pandai tentunya, para orang-orang berhikmat, orang-orang yang berpengetahuan. Mereka berusaha menyangkal keberadaan Allah itu menggunakan argumentasi secara rasional. Sedangkan yang kedua, golongan yang kedua dari golongan ateis ini adalah golongan yang menyangkal keberadaan Allah dalam praktik hidup mereka. Ya. Ya, mungkin dalam kategori ini juga termasuk dalam kelompok orang-orang yang sederhana, tetapi mereka melalui perlakuan atau perbuatan hidup mereka sehari-hari mereka menyangkal tentang keberadaan Allah. Mereka berbuat seolah-olah ya memang Allah itu tidak ada. Baik, kemudian selain golongan yang menyangkal tentunya keberadaan Allah, maka pasti ada golongan yang memang meyakini tentang keberadaan Allah, ya. Termasuk tentunya saya dan saudara termasuk dalam golongan ini, ya. Namun di dalam para ahli, ya, dalam sejarah bahwa golongan yang mempertahankan atau keberadaan Allah itu sendiri, mereka mencoba memberikan argumentasi untuk menyatakan bahwa Allah itu benar-benar ada, ya. Argumentasi yang pertama adalah argumentasi kosmologis, ya. Argumentasi kosmologis dalam pemikiran orang-orang yang mengakui tentang keberadaan Allah, mereka berargumentasi bahwa dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Sebagai suatu contoh, misalnya segala sesuatu dalam dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Misalnya mesin ketik atau komputer. Komputer itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada suatu sebab yang membuat sehingga mesin ketik itu sampai terjadi. Ya, ada seseorang yang menciptakan. Apalagi dengan keberadaan dunia yang besar ini.
yang luas ini, ya, cakrawala yang luas ini, pasti terpikirkan bahwa ada sesuatu yang menciptakan akan dunia yang besar ini, dunia yang luas ini. Siapakah pribadi itu? Ya, orang yang mengakui tentang keberadaan Allah, mempercayai bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah sendiri, ya, Allah sendiri. Kemudian yang kedua, ada argumentasi teleologis, ya. Di dalam alam semesta ini terdapat suatu keteraturan, ya. Planet tidak bisa bertabrakan dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa pasti ada sesuatu yang mengatur keberadaan daripada planet itu sendiri, ya. Dan diyakini bahwa yang menjadi pengatur daripada alam semesta ini adalah Tuhan, ya. Namun argumentasi ini mendapat serangan juga dari orang-orang yang tidak mempercayai tentang keberadaan Allah. Artinya ada satu kelemahan di dalam argumentasi ini. Di antaranya adalah masih belum dapat dibuktikan bahwa Tuhanlah yang mengaturnya. Artinya tidak ada orang yang melihat bahwa Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Dan juga satu contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana terhadap kejahatan yang terjadi dalam dunia ini yang menimbulkan kekacauan. Apakah ada Allah yang mengaturnya? Lalu kemudian yang ketiga, ada argumentasi ontologis, ya. Di dalam diri setiap orang terdapat kesadaran tentang Allah, ya, karena itu Allah pasti ada. Artinya ada suatu kesadaran di dalam diri itu bahwa Allah itu ada, ya. Namun kelemahan daripada argumentasi ini adalah apa yang dipikirkan manusia belum tentu ada, ya. Contoh misalnya, ada suatu tokoh Superman atau Robin Hood, ya, atau Batman, seorang pahlawan, suatu hero yang menjadi dambaan banyak orang. Sebenarnya tokoh ini tidak pernah ada walaupun banyak orang memikirkan tentang keberadaannya, ya. Lalu yang keempat, ada argumentasi moral atau disebut sebagai argumentasi antropologikal, ya. Dalam argumentasi ini mengatakan bahwa di dalam diri setiap orang terdapat kesadaran moral. Orang tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dari mana datangnya kesadaran itu? Tentu dari Tuhan, ya. Namun kelemahan argumentasi ini adalah bahwa anggapan tentang norma-norma yang baik dan jahat tidak selalu sama untuk setiap masyarakat atau bangsa. Lalu yang berikut atau yang kelima, ada satu argumentasi kongruiti atau persamaan. Jikalau kita memiliki anak kunci yang cocok dengan kuncinya, kita memiliki kunci yang benar. Artinya jika Allah ada, segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan, dengan agama, dengan alam dan sejarah manusia telah terjawab, ya. Artinya bahwa ada penciptanya, karena kunci itu adalah kunci yang cocok, yaitu Allah sendiri, ya. Lalu kemudian argumentasi yang lain adalah berdasarkan Alkitab, ya. Alkitab sendiri menyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah ada. Kita periksa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di situ bercerita tentang keberadaan Allah. Disinilah letak keistimewaan kita sebagai orang Kristen, orang yang mempercayai tentang keberadaan Allah. Kita meyakini di dalam hati kita, di dalam iman kita, bahwa Allah itu ada, dan kita mengenal Allah itu melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Dan yang berikut, yang selanjutnya adalah melalui pengalaman pribadi, ya. Banyak orang-orang Kristen saat ini memiliki suatu kesaksian, ada suatu hubungan yang pribadi, hubungan pengalaman yang intim dengan Tuhan yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Lepas daripada ada golongan yang tidak mempercayai tentang keberadaan Allah, tetapi kita punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan dalam pengalaman pribadi kita. Misalnya ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doa kita. Kemudian kita disembuhkan, ya. Mujizat boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan juga bahwa Allah berkeinginan untuk menyelamatkan jiwa orang berdosa itu sendiri, ya. Seseorang yang berdosa itu hatinya digelisahkan, ya. Oleh karena kesalahan itu digelisahkan, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Allah sendiri boleh memberikan kelepasan bagi saya dan saudara. Ya, demikian juga Allah mempunyai, ya, kita juga manusia ingin bersekutu, selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah.
sehingga membuat hati kita itu tentram, ya. Kita memuji Tuhan dalam ibadah, kita memuliakan Dia, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu suatu kesaksian pribadi yang membuktikan bahwa memang Allah itu ada. Ya. Baik, yang kedua, tentang sifat-sifat daripada Allah. Supaya bahasan yang kedua adalah sifat daripada Allah itu sendiri, ya. Di dalam hal ini ada sifat yang pertama, ada kami kategorikan di sini ada sifat non moral, ya. Dalam sifat non moral itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, Allah itu maha hadir atau omnipresent, dan yang kedua, Allah adalah maha tahu atau omniscience, dan yang ketiga adalah Allah adalah maha kuasa atau omnipotent, dan yang keempat, Allah tidak berubah atau immutable. Itu adalah sifat-sifat Allah dalam sifat-sifat non moral. Ya, sifat non moral ini adalah sifat-sifat yang tidak melibatkan hal-hal moral. Sifat-sifat yang dikatakan tadi ada 4 bagian. Baik, yang tentang sifat Allah maha hadir atau omnipresent, itu berarti bahwa Allah itu ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Artinya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia maha hadir. Karena sifat ini sendiri tentunya berkaitan dengan sifat Allah yang adalah roh, ya. Jadi Allah bisa berada di mana-mana. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12, demikian juga Yeremia 23 ayat 24, Yesaya 66 ayat 1, Kisah Para Rasul 7 ayat 48 sampai 49, Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 28, juga Roma 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Itu membuktikan bahwa Allah itu maha hadir. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sifat Allah yang pertama dalam sifat non moral. Dan sifat yang kedua dari sifat Allah dalam kategori sifat non moral itu adalah Allah adalah Allah yang maha tahu. Artinya omniscience, atau dalam bahasanya, bahasa Latinnya bahasa omniscience, artinya Allah sempurna dalam pengetahuan. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti Allah mengetahuinya itu. Ini adalah suatu sifat Allah yang Allah maha tahu. Allah maha tahu. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, sehelai rambutmu pun yang jatuh itu sepengetahuan daripada Tuhan. Allah mengetahui segala sesuatu dalam dunia ini. Apa yang mungkin tidak tampak secara kasat mata oleh manusia, pasti Allah mengetahui. Apa yang terselubung bahkan sampai di dalam hati kita pun Allah sangat tahu itu. Nah, itu adalah sifat Allah. Ya, ini menyangkut sifat Allah sebagai Allah maha tahu atau omniscience. Dan yang ketiga, Allah adalah Allah yang maha kuasa atau omnipotent, ya. Allah yang maha kuasa berarti Allah sempurna dalam kuasa, ya. Kekuasaan Allah tidak pernah terbatas. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang mau dilakukannya. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dan yang keempat, Allah tidak berubah atau immutable. Allah tidak pernah berubah. Ia sifatnya adalah suatu hakikat yang benar-benar keberadaannya tidak berubah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia sempurna. Ia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Manusia bisa saja berubah. Tetapi kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah menyatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perubahan atau pertukaran. Dalam Yakobus 1 ayat 17, ya, wataknya tidak berubah. Ya, Mazmur 102 ayat 27 sampai 28, juga Maliaki pasal 3 ayat 6, Ibrani 1 ayat 12, ya. Kuasanya tidak berubah. Mazmur 33 ayat 1, Yesaya 46 ayat 10, janjinya tidak pernah berubah. Ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 56.
dan juga kasih dan kemurahannya tidak berubah. Ya. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat moral. Ya. Sifat moral ini adalah sifat-sifat yang mengandung unsur moral dalam hakikat ilahi. Sifat-sifat tersebut diantaranya adalah kudus, benar dan adil, baik, kasih, murah hati dan setia. Ya. Allah itu adalah Allah yang kudus. Pertama, dalam sifat moral ini Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan merupakan sifat Allah yang paling utama daripada sifat-sifat Allah yang lain. Pada zaman perjanjian lama Allah menghendaki dirinya dikenal sebagai Allah yang kudus. Dalam Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45, Yosua 24 ayat 19, 1 Samuel 6 ayat 20, Mazmur 22 ayat 4, dan banyak-banyak ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Dan kekudusan sifat daripada Allah yang kudus ini Allah menghendaki supaya umatnya yang mau menghampiri dia, yang mau datang kepadanya juga adalah umat yang benar-benar harus dikuduskan. Ya, karena tanpa firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah itu sendiri. Tidak dapat datang kepada Allah. Jadi kita benar-benar harus berada di dalam pengudusan. Oleh sebab itu melalui kuasa korban Kristuslah yang melayakkan kita untuk boleh menghampiri Allah yang adalah Allah yang Maha Kudus. Orang yang datang kepada Allah tanpa kekudusan pasti akan dibinasakan oleh Allah, dihukum oleh Allah. Itu banyak yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka tidak dalam keadaan kudus, tidak menghargai kekudusan daripada Allah, maka Allah menghukum mereka. Ya. Lalu sifat yang kedua adalah Allah benar dan adil. Ya. Kebenaran dan keadilan Allah merupakan unsur kekudusan Allah yang nampak di dalam cara Allah menghadapi manusia ciptaannya itu. Ya, dalam hukum Taurat khususnya Dasatita mengungkapkan kehendak dan keadilan Allah. Hukum ini menuntut ketaatan dan menghukum pelanggaran dalam keadilannya. Allah tidak terpisah dengan pengadilannya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Artinya Allah ketika kita berdosa maka pasti Allah akan menghukum. Menghukum tentunya dengan adil karena dia adalah Allah yang benar. Dalam setiap keputusan-keputusan yang Allah ambil tidak ada satupun yang dapat kita katakan bahwa dia tidak adil. Mungkin menurut logika berpikir kita Allah seakan-akan tidak adil, tetapi keadilan Allah adalah merupakan suatu keadilan yang mutlak ketika ia menghukum manusia maupun ketika ia memberikan suatu hadiah, suatu berkat bagi manusia. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar dan adil. Lalu yang berikut adalah Allah itu baik. Sifat moral Allah yang ketiga adalah Allah yang baik. Kebaikan Allah mencakup semua sifat Allah yang sesuai dengan gambaran kita tentang seorang yang sempurna. Ya. Kebaikan Allah meliputi sifat-sifat seperti kekudusannya, keadilannya, kebenarannya, kasihnya, kemurahannya, belas kasihannya. Kebaikan Allah berkaitan dengan keempat sifat yang disebutkan paling akhir, yaitu kasih Allah, kemurahan Allah, belas kasihan Allah, dan juga anugerah Allah. Lalu yang keempat, sifat dalam kebesarannya atau dalam keberadaannya. Sifat Allah dalam kebesarannya atau keberadaannya yakni Allah sebagai roh, Allah sebagai pribadi. Ia adalah Allah yang hidup dan Allah itu adalah Allah yang esa. Ya, Allah sebagai pribadi, Allah sebagai roh, dan juga Allah adalah Allah yang hidup dan Allah itu adalah Allah yang esa. Demikian penyampaian dalam materi pokok bahasan pertama dan kedua, dan pokok bahasan yang ketiga akan disampaikan oleh teman-teman kami yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.